Sebelum kita ibadah bersama, mari kita doa dulu yuk. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Sebentar, kami ingin ibadah online Live Kids Tuhan. Tuhan berkati anak-anak Live Kids supaya sehat selalu Tuhan dan bisa merasakan hadirat Tuhan. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, jumpa lagi sama Cici. Yuk kita mau memuji Tuhan ya. Kita mau semangat, kita mau sukacita, kita mau nyanyi tinggi namamu dipuji. Yuk adik-adik berdiri dengan semangat kita menyanyi buat Tuhan. Tangan. Kalau yang belum hafal nanti baca tulisan di bawahnya ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Ada yang beda nih minggu ini adik-adik. Kelas Madia, kalian akan nonton panggung boneka. Nah, udah lama dong anak-anak Madia nonton panggung boneka karena kalian udah gede-gede ya. Tapi sekarang minggu ini kalian akan nonton panggung boneka nih. Dan Cici Vera akan membawakan firman Tuhannya. Adik-adik siap? Yuk adik-adik duduk yang rapi. Kita mau memuji Tuhan dulu sebelum kita dengerin firman Tuhan. Kita mau katakan, Yesus, kami percaya sama Engkau.
Cuma Engkau aja sumber pertolongan kami. Dengan sikap yang hormat dan takut akan Tuhan, sikap menyembah Tuhan, kita katakan bersama, di setiap waktu ku memerlukanmu, hanya Kau Tuhan penolongku. Ku tak akan mampu lalui tanpamu, hanya Kau Tuhan harapanku. Yesus, ku percaya padamu, takkan pudar kasih setiamu. Yesus, ku serahkan seluruh hidupku, taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Mari adik-adik, kita puji Dia, kita sembah Dia, kita katakan sekali lagi bersama-sama. Di setiap waktu ku memerlukanmu, benar Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Ku tak akan mampu, ku tak akan mampu lalui tanpamu, hanya Kau Tuhan harapanku. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu, takkan pudar kasih setiamu. Yesus, ku serahkan seluruh hidupku, taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Yesus, ku percaya padamu, takkan pudar kasih setiamu. Yesus, ku serahkan seluruh hidupku, taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami mengucap syukur kalau Tuhan sungguh baik buat kami semua. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan bisa menguatkan setiap hati anak-anak, setiap hati hamba-Mu. Semua Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang bisa didengar, bahkan bukan cuma didengar saja, tapi mereka bisa melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama semua katakan, amin. Aduh, kapan ya selesainya? Udah gak betah nih aku. Pengen main sepeda, pengen main bola. Duh, bete. Kalau gini terus, kapan stopnya nih? Kesel, pengen main. Ih, adik, kenapa sih dari tadi ngomel-ngomel melulu, marah-marah melulu, berisik tahu? Iya tuh, malu diliatin
sama teman-teman di rumah, belum sama tetangga. Kamu berisik banget ah. Ih, habisnya ya kak, aku kesel. Ih, adik, kenapa sih? Santai aja kali, bro. Santuy. Bukan kita doang. Bukan RT kita doang. Bukan kota kita doang. Seluruh Indonesia, bahkan semua negara lain juga kayak begini. Gak bisa kemana-mana. Semua juga tinggal di rumah terus. Belajar di rumah, main di rumah, semua di rumah, ibadah di rumah, apa-apa di rumah, gak bisa kemana-mana. Kakak juga bosan, tapi kan gak harus marah-marah. Emangnya kakak gak bosen? Tiap hari ya, kita di rumah Gak terus. bosan lah, Dik. Ya bosan, tapi kan kalau kita marah-marah, kita ngomel-ngomel, kan gak jadi bener juga. Yang penting kita gembira aja. Iya sih, kakak juga di rumah tapi tetap semangat ya. Gak pernah marah-marah kayak aku. Apa sih kak resepnya? Resep? Emangnya lagi bikin sayur ada resepnya? Tapi kamu beneran mau tahu nih apa rahasia kakak bisa tetap bahagia kayak gini? Yakin? Iya dong, apa kak resepnya? Apa? Cepetan kasih tahu. Apa? Ih, kamu Iya aku batuk nih gara-gara teriak-teriak. jaga jarak. Aduh. Ih, Kalau dipikir-pikir, rugi ya marah-marah. Lagian kenapa aku harus marah-marah sih ya? Gak bisa ngerubah keadaan juga. nah, betul yang kamu bilang. Mau kita teriak-teriak, mau marah-marah, mau ngomel-ngomel, mau nangis-nangis, keadaan gak akan berubah, bro. Gak akan berubah. Kamu mending juga ingat sama firman Tuhan yang dibawain sama Cici di Life Kids. Dibilang bahwa hati yang gembira adalah apa? Obat yang ada di apotek. Ih, kamu mah iseng mulu. Yang bener dong. Iya, inget kok. Obat yang manjur. Nah, itu betul. Teman-teman di rumah tahu juga kan? Kalau semangat yang patah apa? Mengeringkan tulang. Wah, adik kakak pinter. Adik kakak sih sama kayak kakaknya pinter. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Nyanyi bareng ya teman-teman. Ayo. Hati yang gembira Adalah obat. Seperti obat. Hati yang senang. Tapi semangat yang patah. Keringkan tulang. Hati yang gembira. Tuhan senang. Hati Yang yang gembira. gembira Adalah obat. Seperti obat. Hati yang senang. Tapi semangat yang patah. Keringkan tulang. Hati yang gembira. Tuhan senang. Wah, aku jadi seneng sekarang. Bener kan? Kalau kita nyanyi, kita jadi senang. Iya kak, bener tuh kak. Ternyata obat yang manjur itu adalah hati yang senang dan didapat dari Tuhan Yesus. Betul.
sekarang aku gak mau marah-marah lagi, gak sedih lagi. Nah, gitu dong. Itu baru namanya adik kakak yang paling kesep se-RT. Ih, kakak bercanda aja. Berarti bener ya kan kakak bilang hati yang gembira itu obat yang manjur. Iya, betul. Kita harus bergembira. Gembira yang berasal dari Tuhan Yesus. Kamu juga nih. Makanya kalau ke sekolah minggu harus dengerin cicinya. Karena setiap masalah yang ada dalam hidup kita, jawabannya ada di firman Tuhan. Jadi, kita harus menghidupi firman Tuhan, melakukannya di hidup kita, gak cuma mendengarkannya saja. Oh iya betul tuh kak, aku mau deh. Oke. Aku mau rajin baca Alkitab dan juga aku mau sungguh-sungguh beribadah di Life Kids. Nah, pinter. Kak, yuk bantuin mama yuk di belakang. Kasian mama masak sendirian. Yuk, Kak Uye, kuyuk. dadah. Dadah teman-teman, dadah. Adik-adik, apakah kalian juga pernah merasakan hal yang sama seperti yang dialami oleh Abi tadi? Mungkin saat-saat ini kalian merasakan bosan, merasakan jenuh di rumah seharian, dan mungkin juga kalian berpikir, kemana ya Tuhan? Kok Tuhan gak menjawab sih doa-doaku? Padahal aku udah sering kali berdoa. Padahal sering kali aku melihat bahwa banyak orang butuh pertolongan Tuhan. Cici mau ingatkan kalian bahwa satu hal, Tuhan sangat ingin sekali menolong kita semua. Tapi pastinya dengan caranya Tuhan yang ajaib. Oleh karena itu, kita gak bisa membatasi pertolongan Tuhan dengan pemikiran kita yang sempit. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang hebat. Oleh karena itu, pemikiran kita yang kecil jangan sampai membatasi apa yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan. Kita gak bisa tangkap itu. Ada satu ayat firman Tuhan yang Cici mau sampaikan buat kalian, yaitu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Cici percaya saat ini pun Tuhan sedang mengerjakan pekerjaan yang baik di dalam kita semua. Pekerjaan baik? Pekerjaan baik apa, Ci? Kayaknya aku gak ngerti deh. Ingat gak? Dengan pengalaman kita mengalami kesusahan, ketakutan akibat dari berita-berita yang mungkin kalian dengar mengenai COVID-19 ini, kalian di rumah sekarang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya mungkin gak kalian lakukan. Contohnya, yang pertama, papa mama kalian mungkin yang bekerja, yang sering kali dulu-dulu sebelum kejadian ini gak ada di rumah karena harus bekerja, sekarang ada di rumah, bisa bersama-sama kalian, bisa berdoa bersama, bisa lebih dekat dengan Tuhan, bisa beribadah. Yang kedua, kalian lebih taat semua sama peraturan pemerintah, karena mungkin kalian takut. Kalau dulu mungkin orang bablas aja, seringkali melanggar peraturan-peraturan pemerintah yang dibuat. Yang ketiga, kalian mungkin lebih teliti lagi untuk menjaga kebersihan kalian sendiri. Dulu-dulu mungkin kalau disuruh mandi aja susah, iya kan? Bener gak? Berarti kan itu pekerjaan yang baik, karena Tuhan mau segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu semua Tuhan punya rencana, dan rencananya pastinya adalah yang terbaik buat kita semua. Masih banyak lagi hal yang positif yang kita bisa dapati dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Oleh karena itu, yang terpenting adalah respon hati kita. Kalian ingat tadi cerita Abi tidak bisa menjaga respon hatinya, sehingga apa yang keluarnya adalah kereaktifan yang keluar. Respon dan tindakan apa yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan walaupun kita mengalami sesuatu hal yang gak enak. Dengar ya, yang pertama, berserah. Apa? Ya,
berserah. Berserah bukan berarti menyerah, bukan berarti pasrah. Tapi berserah itu yaitu menyerahkan setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan 100%, percaya sungguh-sungguh akan kuasa Tuhan. Buat kalian yang membawa Alkitab, kita mau buka sama-sama ya di kitab Mazmur 37 ayat 5. Kalian baca sama-sama sama Cici. Sekarang kalian boleh buka, Cici kasih waktu. Mazmur 37 ayat 5. Sudah dapat? Mazmur 37 ayat 5. Yuk kita baca sama-sama. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekali lagi ya. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jadi Tuhan yang akan bertindak ketika kalian percaya penuh sama Tuhan. Respon kedua yang perlu kita lakukan yaitu bersyukur. Apa? Bersyukur. Kita mau baca sama-sama di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Buka sama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Udah dapat semua? Jadi tunggu bentar. Oke. Baca ya sama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi udah jelas dong, Tuhan mau kita tetap bisa mengucap syukur di dalam setiap keadaan. Oke? Jadi kalau kalian mengalami situasi yang gak enak sekalipun, tetaplah mengucap syukur. Respon yang ketiga yaitu bersukacita senantiasa. Apa? Bersukacita senantiasa. Bukan cuma bersyukur aja, Tuhan juga kita mau tetap punya sukacita. Kita mau buka yuk Alkitab kita, ayo ambil lagi. Kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Oke? 1 Tesalonika 5 ayat 16. Cici kasih kesempatan ya, beberapa waktu untuk kalian buka dulu. Udah dapat? Singkat banget loh ayatnya. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. Itu yang Tuhan mau kita miliki di dalam respon kita ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan yang ada. Bagaimana caranya? Kalian harus lebih dekat dengan Tuhan, karena Tuhan sendirilah sumber sukacita yang sejati yang kalian bisa miliki. Cari Tuhan, dekat dengan Tuhan, mau belajar untuk mengenal Tuhan melalui firman-firman-Nya, taat kepada perintah Tuhan. Cici yakin sukacita yang daripada Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kalian. Nah, Cici ulang lagi ya, supaya kalian semakin lebih ingat dan bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian. Respon apa yang perlu kalian lakukan ketika kalian mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kalian? Yang pertama apa? Ada yang ingat? Ayo jawab. Betul. Yang pertama yaitu berserah. Yang kedua, apa ayo? Apa? Yang kedua yaitu
bersyukur. Ingat ya, bersyukur. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu bersukacitalah senantiasa. Apa? Bersukacitalah senantiasa. Cici percaya persoalan gak ada yang sulit kalau kita bisa jalani bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memampukan apapun kesulitan, masalah, problem-problem yang kalian hadapi saat ini. Percaya dan berserah sama Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak buat kalian. Oke, sekarang kita mau belajar ayat hafalan. Tapi Cici minta ayat hafalan ini setelah dibaca, kalian hafalkan di rumah kalian masing-masing. Setelah kalian hafalkan, kalian bisa bikin video untuk merekam ayat hafalan apa yang sudah kalian hafalkan itu. Dan kalian kirim ke guru kelas masing-masing ya. Supaya kalian bisa tetap ingat di hari-hari berikutnya, kalian mengulang terus ayat hafalan itu. Karena Cici percaya firman Tuhan ketika diulang-ulang, itu adalah jaminan yang kekal yang kita bisa percayai di dalam kehidupan kita, dan itu yang bisa menjadi kekuatan buat kita semua. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekali lagi ya. Serahkanlah hidupmu kepadanya dan percayalah kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Oke, sekarang kalian boleh tutup Alkitabnya. Kita berdoa sama-sama dan kita percaya biarlah Tuhan yang akan memimpin kehidupan kalian melewati hari-hari yang mungkin saat ini sedang tidak enak buat kalian, dan kita mau berdoa sama-sama. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa waktu kami menyerahkan setiap kekhawatiran kami sama Tuhan, Kau Tuhan Allah yang berkuasa, dan kami percaya ada sesuatu yang baik yang Tuhan mau nyatakan di dalam kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam setiap kehidupan kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan, dan biar Tuhan tolong untuk kami bisa kuat menjalani setiap hari-hari kami, karena kami percaya ada Tuhan di dekat kami. Berkati papa mama kami, berkati keluarga kami semua. Kalau mungkin yang hari ini kami dalam keadaan yang kurang sehat, biar Tuhan yang sembuhkan, biar Tuhan yang pulihkan, dan Tuhan memimpin kehidupan kami hari-hari selanjutnya. Bapa, kami mau serahkan seluruhnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu yang akan datang di dalam ibadah online yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Seru nggak panggung bonekanya tadi? Ya, firman Tuhannya juga keren banget ya oleh Civera. Nah, adik-adik, sama kayak minggu kemarin, Cici mau kasih kuis buat kalian. Sama aja kayak minggu kemarin, kalian akan lihat di grup WA masing-masing kelas. Kalian bisa lihat juga setelah ini videonya, kuisnya macam apa. Kuisnya pasti ada nyambung sama firman Tuhan yang Civera tadi sampaikan. Ada soalnya nih, di situ kan ada nanti huruf-huruf banyak banget, acak-acakan. Nanti kalian cari 3 kata doang, tiga yang sesuai sama firman Tuhan yang Civera tadi sampaikan. Kita harus apa tuh? Kita harus 1 apa, 2 apa, 3 apa. Kalian cari, bisa horizontal, bisa vertikal, bisa diagonal. Kalian cari deh. Karena banyak kata-kata lain juga yang nyambung tuh, yang ada kata-katanya bagus tapi gak sesuai sama firman Tuhan Civera. Nah, tugas kalian cari 3 kata yang sesuai dengan firman Tuhan yang Civera sampaikan tadi. Kalau kalian sudah menemukannya, kalian lingkarin, diwarnain gitu, terus kalian kirim lagi ke
Koko Cici Live Kids kalian kayak minggu kemarin ya. Dan yang ngumpulin pasti akan dicatat dan kalian akan dapat hadiahnya setelah kita ketemu lagi di ibadah Live Kids di gereja dong ya. Nah adik-adik tetap semangat, tetap sukacita, gak usah bosan-bosan tinggal di rumah, tetap bersyukur sama Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kami dari tim pengembalaan Live Kid mau mengingatkan nih, setelah kalian mengikuti ibadah Live Kid hari ini, pastinya diberkati kan? Yuk kirim kesaksian kalian agar bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Dan satu lagi nih, kalau ada di antara kalian yang membutuhkan bantuan doa, bisa segera menghubungi nomor WA yang tertera di layar kaca. Tuhan Yesus memberkati.